Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Fitri di video pembelajaran part kedua. Sebelum kalian menyimak video ini, silahkan simak video sebelumnya. Lalu setelah itu absen di kolom komentar ya. Kita masih berada di tema 6, cita-citaku, subtema ketiga, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran ketiga. Adik-adik, coba sekarang kalian perhatikan gambar peta di bawah ini. Nah, di sini ada gambar peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di sana ada beberapa tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah tertentu. Adapun tumbuh-tumbuhan itu antara lain ada rumput laut, minyak kayu putih, kelapa sawit, hasil hutan, sagu, lada, teh, kopi, padi, dan lain sebagainya. Nah, peta ini disebut dengan peta tematik. Apa sih peta tematik itu? Nah, peta tematik adalah peta yang berisi informasi khusus. Informasi khusus yang terdapat di peta tadi adalah persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan. Di dalam peta-peta tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, ada tanaman industri, dan juga ada hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Adapun tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta pelindungan hewan. Adik-adik, mari kita perhatikan kembali peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan yang tumbuh di daerah tertentu. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, di dalam peta tersebut ada simbol atau gambar yang mewakili tumbuhan tertentu nih adik-adik. Nah, coba di daerah Kalimantan banyak dihasilkan hasil hutan. Ada juga tumbuhan lain seperti karet dan juga lada. Coba perhatikan di daerah Aceh. Nah, di daerah Aceh ini sumber daya alam yang banyak ditemukan diantaranya ada kelapa sawit, ada karet, dan juga lada. Coba perhatikan daerah Sulawesi nih adik-adik. Banyak ditemukan kelapa, jagung, kopi, dan juga minyak kayu putih. Adapun di Papua nih adik-adik banyak sumber daya alam berupa sagu. Adik-adik, sumber daya alam tumbuhan diantaranya ada tanaman pangan, tanaman industri, dan juga hutan. Nah, tanaman pangan menghasilkan bahan pangan seperti palawija, sayuran, dan buah-buahan. Tanaman padi terdapat hampir di seluruh Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Sulawesi. Palawija terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia. Sayuran dan buah-buahan terdapat di dataran tinggi seperti Lembang dan Cipanas di Jawa Barat, Batu di Jawa Timur, dan dataran tinggi Karo di Sumatera Utara. Nah, adik-adik, selanjutnya ada tanaman industri. Tanaman industri menghasilkan bahan-bahan industri dan perdagangan ekspor. Nah, berikut ini jenis tanaman industri dan daerah penghasilnya. Tebu terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Karet terdapat di Palembang, Jambi, dan Riau. Kopi terdapat di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Teh terdapat di Bandung dan Jawa Barat. Kelapa sawit terdapat di Medan, Pematang Siantar, Jambi, Palembang, dan Lampung. Tembakau terdapat di Deli, Besuki, dan Surakarta. Kopra terdapat di Sulawesi dan Sumatera. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam berupa hutan. Hutan di Indonesia ada yang terdiri dari satu jenis tanaman atau disebut dengan hutan homogen, ada juga yang terdiri dari bermacam-macam tanaman atau disebut dengan hutan heterogen.
Hutan memiliki banyak manfaat, antara lain mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta tempat perlindungan hewan. Baik, selanjutnya di sini ada peta persebaran sumber daya alam berupa hewan yang ada di Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada berbagai hewan yang banyak ditemukan di daerah-daerah tertentu. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Sumber daya alam berupa hewan terdiri dari hewan liar dan juga hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan tanaman-tanaman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu ada harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Adapun hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ada ayam, itik, sapi, udang, dan juga domba. Nah, adik-adik, selanjutnya yaitu mendeklamasikan puisi. Apakah kalian tahu apa itu mendeklamasikan puisi? Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi tanpa adanya teks atau tanpa dibaca di buku. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Nah, salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Coba perhatikan penggunaan tanda tersebut di bawah. Tanda V1 menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Nah, simbol V2 menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Simbol V3 menyimbolkan tekanan kata agak panjang. Jadi adik-adik, penekanan yang menggunakan tanda V tersebut dilakukan per baris. Adik-adik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Tapi di sini ada tugas yang harus dikerjakan oleh kalian. Tugas yang harus dikerjakan kalian yaitu ada 2. Nah, yang pertama di halaman 129. Tugas di halaman 129 ini berhubungan dengan bacaan Sang Arsitek. Tugas yang kedua yaitu di halaman 131. Tugas di halaman 131 ini berhubungan dengan informasi tempat beribadah agama yang berbeda. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Foto tugas yang telah kalian kerjakan lalu kirimkan ke Kak Fitri hari ini ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan maafkan Kak Fitri apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.